Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya, Dewa Ayu Setiawati dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Oke, sebelum lanjut, saya akan mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Anak-anak sekalian, ayo kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Om Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa, Maheswara, Gurur Saksat, Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Namaha. Om Yang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya alam semesta, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hamba memujamu. Baiklah, anak-anak sekalian, pada perjumpaan kita kali ini kita akan bahas tentang catur asrama. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, siswa mampu memahami pengetahuan konseptual tentang ajaran catur asrama dan menyajikan ajaran ini dalam kehidupan dengan benar. Siswa terbiasa menghayati ajaran catur asrama sebagai tingkatan hidup dalam masyarakat. Siswa mampu mengamalkan pola hidup sesuai dengan tingkatan dan ranah yang diamanatkan dalam. Baiklah, anak-anak sekalian, tentu kata catur asrama ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Bahkan dari SD, SMP, kalian sudah belajar tentang catur asrama. Sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu catur asrama. Jadi, catur asrama itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata catur dan asrama. Catur itu artinya empat, asrama itu artinya tempat atau lapangan kerohanian. Jadi, catur asrama itu artinya empat jenjang kehidupan. Nah, kalau berbicara masalah jenjang kehidupan, apa itu bagian-bagiannya? Nah, tentu kalian sudah tahu kan? Yang pertama itu ada Brahmacari, yang kedua Grihasta, yang ketiga Wanaprastha, dan yang keempat ada Sannyasi. Untuk mempermudahkan kalian mengingat apa itu bagian-bagian catur asrama, saya sudah menciptakan sebuah lagu, dan lagu ini liriknya seperti lirik Balonku Ada Lima. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Catur asrama itu empat jenjang kehidupan. Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sannyasin. Brahmacari itu pelajar, Grihasta masa berumah tangga, Wanaprastha menjauhkan diri dari nafsu duniawi. Sannyasin tidak terikat pada dunia ini. Hidupnya menyebarkan dharma untuk mencapai moksa. Ya, itu dia lagu yang berjudul Catur Asrama. Jadi, tentu kalian bisa menyanyikannya setiap hari di rumah agar bisa mengingat apa itu catur asrama. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada Brahmacari. Apa itu Brahmacari? Brahmacari itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Brahma dan Cari. Brahma artinya pengetahuan suci, Cari artinya tingkah laku dalam mengejar ilmu pengetahuan. Jadi, Brahmacari itu artinya tingkatan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Nah, siapa-siapa yang termasuk dalam Brahmacari? Itu ada siswa, bahkan saya sendiri juga masih menuntut ilmu pengetahuan. Jadi di dalam eh, ada pepatah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu itu seumur hidup atau yang disebut dengan long life education. Jadi tidak menuntut ilmu itu tidak memandang usia ya anak-anak sekalian. Jadi selamanya kita akan menuntut ilmu dari lahir, kita belajar merangkak, belajar menangis, belajar berjalan, kita belajar makan.
Sampai TK kita belajar membaca, menulis, sampai SD, dan seterusnya. Bahkan sampai tua pun kita masih tetap belajar. Jadi, kalian semua, bahkan saya, semuanya itu disebut dengan brahmacari karena masih menuntut ilmu. Nah, umumnya brahmacari itu yang disebut dengan brahmacari itu adalah siswa. Ada 3 golongan brahmacari. Yang pertama yaitu Sukla Brahmacari, adalah orang yang tidak menikah seumur hidupnya, bukan karena dia tidak laku, tidak ganteng, atau impoten, bukan karena itu, tapi karena memang keinginannya untuk seumur hidupnya mengamalkan ajaran Dharma. Yang kedua, Sewale Brahmacari, yaitu orang yang hanya menikah sekali saja. Yang ketiga disebutkan yaitu Tresna Brahmacari, menikah lebih dari sekali dengan syarat. Sekarang kita akan bahas apa saja kewajiban dari Brahmacari. Jadi, Brahmacari itu memiliki kewajiban, dia harus patuh kepada catur guru. Kalian sudah tahu kan apa itu catur guru? Catur guru itu adalah 4 guru yang harus dihormati. Yang pertama, guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah Ida Sangyang Widiwasa. Jadi, seorang brahmacari itu harus memiliki sujud bakti kepada Ida Sangyang Widiwasa dengan cara apa? Dengan cara sembahyang, dengan cara mengingat Ida Sangyang Widiwasa atau melakukan japa, dengan cara kirtan atau mekidung, dan banyak lagi. Yang kedua, kepada guru rupake atau orang tua kita. Kenapa kita wajib menghormati orang tua kita? Karena kita memiliki 3 hutang kepada orang tua kita yang disebut dengan sarira krita, anadita, dan pranadata. Jadi hutang badan, hutang budi, dan hutang jiwa. Dan 3 hutang ini tidak akan bisa kita bayar. Semiliar-miliar uang pun kita tidak akan bisa bayar hutang ini kepada orang tua. Selain kita menghormati orang tua, kita menyayangi orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Kemudian, apa yang akan diperoleh seorang anak jika kita menghormati orang tua kita? Kita akan mendapatkan kerti atau kemasyhuran yang baik, kita akan mendapatkan yusa atau panjang umur, kita akan mendapatkan bala atau kekuatan, dan kita akan mendapatkan yasa atau penghargaan. Kewajiban brahmacari yang ketiga yaitu pada guru pengajian atau guru yang memberikan pengetahuan dan pendidikan. Jadi kita wajib hormat kepada guru yang ada di sekolah atau guru yang sudah memberikan kalian ilmu pengetahuan. Jadi hindari alpaka guru. Dalam Sarasa Muscaya, Sloka 238 disebutkan sebagai seorang siswa tidak boleh mengumpat guru. Kenapa? Karena akan menyebabkan umur pendek baginya. Nah, kewajiban brahmacari yang keempat yaitu kepada guru wisesa atau pemerintah, yaitu menjunjung tinggi martabat bangsa, negara, dan pemerintahnya. Contohnya apa? Membayar pajak. Kemudian di jalan nggak boleh ugal-ugalan karena jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah itu milik bersama, bukan milik sebagian orang. Pakai helm kalau naik motor. Seperti itu ya. Bagian catur asrama yang kedua yaitu grihasta. Grihasta itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata griha yang artinya rumah atau rumah tangga. Jadi grihasta itu adalah masa berumah tangga. Jadi anak-anak sekalian, kalian nanti adalah calon-calon pemimpin dalam rumah tangga. Calon-calon ibu bagi anak-anak kalian. Jadi Grihasta memiliki beberapa kewajiban. Ini juga kalian harus tahu. Yang pertama,
Kewajiban dalam hidup berumah tangga itu adalah melanjutkan keturunan, membina rumah tangga, bermasyarakat, dan melaksanakan pancayatnya. Jadi, arta dan kama menduduki tujuan utama dengan berlandaskan dharma di dalam tingkatan Grihaste. Jadi, tidak boleh memperoleh harta dengan tidak berlandaskan dharma atau dengan cara yang tidak benar. Seperti korupsi, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Baiklah anak-anak, kita bahas yang ketiga, yaitu Wanaprastha. Wana itu artinya hutan, prasta itu artinya berjalan, berdoa paling depan dengan baik. Jadi Wanaprastha itu artinya hidup mengasingkan diri dalam arti menjauhi dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Nah, masa memulai Wanaprastha itu disebutkan adalah berumur 60 tahun. Kenapa pada saat 60 tahun? Jadi pertimbangannya adalah anak mereka sudah besar, jadi dia sudah bisa mengurus hidupnya sendiri. Jadi Wanaprastha itu dimulai di umur 60 tahun. Kemudian apa manfaat Wanaprastha yang didapat? Diperoleh dengan melaksanakan menjauhi dunia ramai. Yang pertama mencapai ketenangan rohani. Ini udah pasti ya, tenang hidup. Orang yang wanaprastha itu akan tenang secara rohani. Kemudian memanfaatkan sisa-sisa kehidupan di dunia ini. Kemudian melepaskan segala keterikatan terhadap duniawi. Punya mobil banyak, punya pesawat terbang, itu tidak akan bisa kita bawa kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah meninggal nanti tidak akan ada pesawat yang ikut dikubur, nggak ada. Jadi memanfaatkan sisa-sisa kehidupan di dunia ini. Jadi tidak ada yang tahu kapan ide Sang Yang Dewasa akan memanggil kita. Jadi bersiap dari sekarang. Tingkatan yang keempat dari catur asrama yaitu biksuka. Apa itu biksuka? Biksuka adalah tingkat hidup yang lepas dari ikatan duniawi dan hanya mengabdikan diri kepada Yang Widi. Jadi, kehidupan biksuka itu tujuannya adalah mencapai moksa. Jadi, baiklah kita akan bahas siapa yang disebut dengan biksuka. Jadi, biksuka itu adalah dia yang telah mampu menundukkan musuh-musuh yang ada dalam dirinya. Jadi bukan musuh yang ada di luar ya, misalnya tetangga, misalnya lawan, em, seperti orang petinju gitu. Bukan seperti itu. Jadi yang ada di dalam diri itu yang paling susah untuk ditaklukkan. Apa-apa saja musuhnya itu, yaitu yang pertama ada sadripu, 6 musuh yang ada dalam diri. Kama, loba, kroda, moha, mada, matsarya. Iri hati. Itu sangat-sangat susah untuk dihilangkan. Kemudian ada Sapta Timira, Surupya, Dana, Guna, Kulina, Yowana, dan Kasuran. Dia yang cantik, dikira nggak ada yang lebih cantik dari dia jadi sombong. Dia yang kaya, padahal ada lagi yang lebih kaya, dia jadi sangat sombong. Kemudian Sadatatayi, Agnida, Wisada, Atharwa, Satragna, Dratikama, dan Raja Pisuna atau menfitnah orang. Nah, ini yang keempat yaitu Trimala, Kasmala, Mada, dan Moha. Jadi mereka yang sudah bisa menaklukkan atau menundukkan musuh-musuh dari Sadripu, Saptatimira, Sadatatai, dan Trimala. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Dia yang bisa disebut dengan biksuka. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan Ibu tentang catur asrama. Semoga kalian bisa pahami. Uh,
dan kita dan kalian bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Dadah, bye-bye.